Oke, saya mau Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang di sesi berikut setelah kita berakhir dari sesi ngopi berapa? Minggu yang lalu ya? Apa seminggu yang lalu? Sabtu, ya. Jadi mulai hari ini sampai beberapa bulan ke depan kita sudah siapkan jadwal. Nanti Kang Diam bisa cerita kita sudah persiapkan apa aja. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Kalau dari pendaftaran hari ini sampai saat ini kita sudah sudah 60 orang yang join. Saya pikir tanpa menunggu berpanjang-panjang, ada baiknya Kang Dian bercerita sedikit atau secara resmi mungkin membuka seri dari kegiatan berikut ini sebelum kita mulai dengan paparan dari Pak Rizky. Silakan Kang Dian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa berjumpa lagi ya. Nih istirahatnya kita Lebaran kemarin aja. Jadi kemarin beres acara, judulnya buat yang belum tahu, kemarin kita ada seri ngopi 20. Ngopi itu ngabuburit online Pekanan IALI gitu. Kenapa judulnya ngopi? Ya sebenarnya bisa-bisa aja itu biar judulnya diingat gitu. Jadi dapatnya judulnya ngopi. Nah sekarang tadinya rencananya setelah Lebaran kami berharap kan urusan pandemi ini udah selesai gitu ya, sehingga kita bisa melaksanakan agenda-agenda yang dulu sempat disusun. Kita kan sempat mengadakan IALI Talk pertama ya waktu sekalian pelantikan pengurus nasional. Hanya dengan adanya kondisi seperti sekarang, saya pikir kita tetap harus produktif. Jadi saya coba komunikasi dengan beberapa orang dan ternyata respon dari rekan-rekan di IALI juga luar biasa, pada bersemangat gitu ya untuk menjadi narasumber, berbagi cerita, berbagi pengalaman begitu. Sehingga kami pengurus nasional menyusun agenda dan kita namakan dengan IALI Talk Series begitu. Jadi bulan Juni ini ada IALI Talk Series Juni, nanti Juli, Agustus dan seterusnya. Mudah-mudahan insya Allah kita laksanakan sampai dengan bulan Desember. Jadi kira-kira akan ada 28 seri diskusi begitu ya. Ya, dan ini kurikulumnya kita susun supaya bisa memenuhi penasaran atau kebutuhan atau keperluan banyak pihak ya. Jadi kami mengundang pembicara dari teman-teman yang masih muda kayak Rizky ini sekarang. Ini Rizky itu kemarin dan masih ternyata jadi panitia seksi sibuk, ini urusan acara-acara seperti ini luar biasa. Dan sekarang ini kehormatan bagi Rizky mengawali sesi IALI Talk begitu. Nah kemudian juga selain yang generasi muda gitu ya, kita ada juga rencana mengundang senior-senior dari akademisi, sehingga karena kan kita di profesi tidak bisa terlepas dari dunia akademik begitu. Jadi kami mengundang teman-teman akademisi dengan berbagai kalau di ITB itu ada kelompok bidang keahlian ya, spesialisnya kira-kira. Tuh, jadi harapannya range wawasan kita juga semakin lebar begitu ya, sehingga bertambah wawasan kita ketika menghadapi sebuah masalah, maka dalam mengambil keputusan itu background berpikir kita menjadi lebih banyak begitu. Kemudian juga kami mengundang kontraktor, sehingga mungkin bisa jadi kita merasa sudah cukup, sudah baik mendesain, tapi ternyata dalam urusan RKS dan RAB begitu itu banyak dikeluhkan oleh kontraktor misalnya begitu. Itu yang coba kita ingin jembatani. Kemudian juga kami rencananya mengundang developer juga, sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang dituntut oleh pasar begitu ya. Kan developer salah satu pasar kita begitu. Nah, harapannya seperti itu. Jadi kita mencoba menghadirkan pembicara dengan range background yang berbeda,
Besar harapannya sampai akhir tahun semakin banyak pengetahuan praktis maupun wawasan yang diperoleh oleh para anggota terutama, sehingga merasa yakin bahwa dengan masuk ke IALI ini, masuk ke asosiasi profesi IALI ini memang manfaatnya ada begitu. Tidak hanya butuh untuk membuat SKA, setelah itu udah selain urusan SKA nggak mau ikut-ikutan gitu. Harapannya seperti itu. Juga mungkin buat buat umum ya mudah-mudahan bisa menambah wawasan juga begitu ya. Baik tadi sifatnya akademik maupun hal-hal yang terkait dengan keilmuan arsitektur lanskap. Mungkin demikian pengantarnya. Selamat berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat terbaik dari kegiatan ini sehingga bisa kita lebih luas lagi manfaatnya untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke Kang Rizky silakan bersiap-siap ya. Saya ingin menyapa beberapa bapak dan ibu dari beberapa daerah ini. Tadi sudah ada Pak Heru dari Jawa Tengah ya, ada Mbak Yanti dari Sulsel, ada Kang Panji dari Lampung, beberapa teman-teman di Jakarta ini kalau saya lihat. Oh sorry, ada Pak Parvi juga tuh dari Jateng ya. Ada Bu Rina ini waktu zaman kuliah adalah pembimbing akademik saya. Selamat datang Bu Rina. Ada Bu Imu dan beberapa rekan lain. Ini ada beberapa rekan dari satu kantor saya juga tuh. Ada si Agung, ada Zaki, Soko Zaki, Aci. Baik. Mudah-mudahan. Oh ada Kang Samuel ya dari Papua ya ini ya. Baik. Ya, Pak Sam dari Papua. Jadi mudah-mudahan topik kita berikutnya juga akan memancing minat untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Kang Zaki, Kang Rizky, silakan. Ini kayaknya saya mesti ngopi sebentar nih. Sampai dulu nama. Kang Rizky, silakan. Siapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizky Radian Ramdhani. Saya lulus dari Institut Pertanian Bogor tahun 2016. Sekarang saya alhamdulillah memiliki amanat di Pengurus Nasional Bidang Publikasi dan Dokumentasi PNIALI, dan juga saya masih aktif di pengurus daerah IALI Jawa Barat di bidang dialog keprofesian. Saat ini saya kegiatannya membuka studio kecil-kecilan bersama beberapa anak-anak muda, ada arsitekturnya, ada anak interiornya, ada anak 3D artisnya di Bandung. Namanya itu Rire Landscape. Jadi izin saya memutarkan sebentar video terkait studio yang saya rintis ini. Sebetulnya kita legalitasnya ini baru tahun 2018, namun sebetulnya studio ini udah ada dari tahun 2016, tapi masih belum berbadan usaha. Sudah ada ya ininya, share screen-nya? Sudah. Ini ada sekitar 3 menit video pengantar ya, silakan untuk menyaksikan.
Ya, saya lanjut ke presentasi. Jadi pada hari ini saya diberikan amanat untuk menyampaikan terkait dua hal. Yang pertama adalah bagaimana tentang memulai suatu firma atau usaha di bidang arsitektur lanskap yang kebetulan menjadi background saya kali ini adalah konsultan di bidang desain lanskap. Yang kedua, saya akan bercerita terkait proyek yang sedang dilakukan saat ini oleh studio kami, itu landscape design untuk kampus Institut Teknologi Kesehatan Jakarta yang lokasinya di Depok. Untuk memulai sesi pertama terkait starting landscape architecture firm, saya akan mulai bercerita sedikit tentang studio yang saya dirikan. Nanti dilanjutkan tentang sharing terkait bagaimana kita memanajemen studio yang masih muda, mencoba bertahan di beberapa tahun terakhir sampai akhirnya mencoba bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang sedang ada saat ini. Nah, jadi RIRE ini didirikannya tahun 2016, jadi oleh Reza Rashid. Beliau juga merupakan anggota di Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia. Jadi beliau dahulu awalnya pernah internship di Atelier de Settle Singapura, atau sekarang udah gabung jadi Ramboll Studio de Settle. Nah, studio ini yang mendesain beberapa tempat seperti Kampung Admiralty, terus beberapa taman-taman di kota Singapura. Jadi Reza sempat internship di sana. Setelahnya Reza pulang ke Indonesia, kerja sebentar di Bali, lalu kerja di Bandung. Sambil kerja di Bandung di konsultan landscape di PT Ruang Hijau, Reza ini mulai menginisiasi studio namanya RIRE. Jadi awalnya RIRE ini didirikan oleh dua orang, Riza dan Reza. Jadi kenapa namanya RIRE? Sangat simpel awalnya. Jadi ada Riza ini seorang arsitek dari ITENAS Bandung, Reza dari Landscape IPB. Jadi sampai sekarang beberapa co-foundernya secara kebetulan kenapa namanya RIRE, karena nama-nama orang yang ada di balik belakang studio ini memiliki huruf depan RI dan RE. Secara tidak sengaja kita bertemu di suatu proyek, di kantor kita terdahulu, kebetulan nama-namanya ada Ri dan Re-nya awalannya, dan kita sama-sama cocok gitu dari segi bekerja sama dalam satu tim. Jadi meskipun namanya Ri Landscape, jadi di dalamnya ini ada divisinya, ada arsitektur, ada interior, dan ada bagian landscape-nya. Karena secara tim kita ada anak-anak arsitektur dan ada anak-anak dari landscape. Nah, secara umum orangnya ada 8, hampir semuanya namanya ada Re dan Ri-nya, Rizky, Reza, Ridwan, Rian. Itu orang-orang yang ada di belakang layarnya RIRE, meskipun kita dibagi per divisi. Dan ada Ndaru Adi Pranoto juga, jadi sejak tahun 2020, Ndaru Adi Pranoto ini kerja di Tuning Landscape Design di Shanghai, dan ditunjuk oleh CEO-nya sebagai co-founder. Jadi kita menjalin kerjasama dalam segi marketing bisnis. Jadi ada beberapa proyek yang sedang diinisiasi oleh kita dan Tuning Landscape Design di Shanghai untuk beberapa pekerjaan di bidang landscape. Jadi kita seperti joint company untuk menyelenggarakan suatu konsultansi desain. Ini beberapa tenaga ahli, jadi ada 4 orang tenaga ahli arsitek lanskap Madya, saya dan Reza. Madya, Ndaru, dan Rahmi sebagai arsitek lanskap muda dari YALI, dan ada 1 orang arsitek muda. Nah, ini beberapa klien yang setidaknya dalam 4 tahun terakhir pernah kita bekerja sama, mulai dari ada BUMN, ada pengembang developer swasta, ada juga salah satu developer yang dari Singapura, In Situ Asia, dan juga proyek-proyek di pemerintahan seperti di Kementerian PUPR dan di dinas di Cimahi. Dan kita juga punya beberapa partner,
ada Pro Landscape Indonesia, ada PT Ruang Hijau, ada Homia, ini interior design, ada Green Saujana Nursery, ini nursery tanaman di Sawangan, ada Cipta Mandiri Perencana, ini konsultan arsitektur, ada Monochromatic Studio, ini konsultan dan kontraktor, jadi design and build di bidang arsitektur dan interior, ada CV Rispace, ini beberapa pekerjaan RIRE yang ada di Maluku, kita bekerja sama dengan Rispace, jadi dan ada juga tuning landscape design. Nah ini ketika kita memulai suatu usaha di bidang arsitektur lanskap, kita mencoba menyusun bagaimana langkah-langkah kita ke depan, apa yang ingin kita capai, apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang harus kita siapkan. Jadi kita anggap dari tahun 2016 kita berdiri, tahun 2018 kita mulai terbentuk sebagai badan usaha, masih bentuknya masih CV, karena kita mau coba dulu, kita lihat 2 tahun ini pangsa pasar untuk kita apakah bagus atau tidak sebelum selanjutnya kita rencanakan untuk naik sebagai suatu PT. Jadi kita anggap sampai tahun 2003 ini kita sebutnya masih inisiasi, jadi kita mengumpulkan sebanyak mungkin portfolio yang kita bisa buat, kita memperkuat pengalaman, mengenal klien, belajar tentang manajemen perusahaan, keuangannya terutama, sampai akhirnya kita berencana di 2028 kita udah punya market di bidang konsultan desain landscape, kita udah tahu kita memainnya di level mana, baik di lokal maupun internasional. Kita sudah mulai bisa menempatkan diri kita. Ini sedikit beberapa, karena kita ada 3 divisinya, ada arsitektur, interior, dan landscape. Ini ada beberapa karya arsitekturnya. Yang umumnya masih berupa rumah atau kelas kafe atau kelas perumahan. Nah, ini beberapa pekerjaan landscape kita yang karena kita baru 4 tahun lah dihitungnya, menuju 4 tahun, beberapa pekerjaan ini masih dalam bentuk proposal dan beberapa dalam statusnya sedang on construction, jadi sedang dibangun. Jadi kita pernah mengerjakan taman-taman publik, dan ini merupakan salah satu proyek awal kita. Ini kita kerjasama dengan PT Ruang Hijau, jadi kita mendesain area entrance-nya Masjid Al-Azhar di Jakarta. Ini tahun 2016. Ini alun-alun Kabupaten Namlaya, kita kerjasama sama Rispace di Maluku. Nah ini Chiang Rai Resort ini proyek kita pertama tahun 2018 sampai 2019. Sekarang masih on construction, jadi kita hanya diminta untuk membuat sampai schematic design. Jadi klien kita ini dari Singapura, orang Belanda dari yang kerja di Singapura, bekerja di suatu developer di bidang hospitality, dan dia memiliki klien seorang pengusaha di Chiang Rai di Thailand. Jadi kita dipercaya untuk membuat landscape design sampai tahap skematik. Kita juga beberapa kali pengalaman di bidang planning, ekoturism. Nah ini salah satu proyek yang lagi ongoing saat ini Rusun Penjaringan. Arsiteknya Pak Dedi Wahyudi dari Labo Arsitek. Kita saya jadi tenaga ahli di bidang landscape-nya karena ini merupakan proyek dari Pemprov DKI. Ini lagi ongoing. Kita mengerjakan sampai tahap skematik. Ini kerjasama sama PT Ruang Hijau. Jadi ada luasan area sekitar 4 hektar di kawasan Sentul. Nah ini Diamond Tower di Jakarta ini kita baru sampai skematik, sekarang lagi tahap on construction, tapi kita belum tahu apakah kita akan dikontrak kembali untuk mengerjakan tower ini. Jadi tower ini itu adalah bersebelahan sama kantor The East di Kuningan, dan merupakan, kalau nggak salah, kliennya ini adalah KCIC, tapi dari sisi Cina-nya. Jadi waktu kita berapa kali koordinasi, kita koordinasinya dengan arsitek dari China. Perusahaannya itu kalau nggak salah
China's Railway PT Ltd. Jadi mereka mengembangkan kantor di daerah Kuningan. Ini kawasan, kita juga pengalaman di kawasan perumahan. Ini dari Jaya Real Property, ini di Sidoarjo, ini di Makassar. Dan ini yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Saya akan sharing tentang proses desain di proyek Institut Teknologi Kesehatan Jakarta. Ini lokasinya di Depok. Ini kantor gedung DPRD di Kota Namlea, Maluku. Nah, ini yang baru selesai, salah satunya kita juga dipercaya jadi tenaga ahli, jadi saya dan Reza jadi salah satu tenaga ahli dari sekian banyak tenaga ahli yang ada untuk kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba. Jadi kita selama bulan Oktober sampai Desember beberapa kali ke Toba, kita dipercaya untuk pegang 5 tempat. Ada Pantai Indah Situngkir, Waterfront Pangururan, Panorama Tele, Pasar Balerang Balige, dan Desa Sigapiton. Dan tahun 2018 awal, saya juga sempat membuat DED untuk landscape kawasan Kota Lama Semarang yang alhamdulillah saat ini sudah selesai. Nah, kita juga aktif di beberapa kompetisi. Terakhir ini kompetisi di akhir tahun 2019 kita dapat penghargaan dari Wali Kota Padang untuk desain taman tematik di Kota Padang. Nah, saya akan mulai masuk ke intinya starting landscape architecture firm, atau memulai, saya akan bercerita bagaimana memulai suatu konsultan arsitektur landscape yang saya alami sendiri tentunya. Apa yang saya sampaikan saat ini merupakan hasil pengalaman pribadi saya. Jadi mungkin saja berbagai proses yang saya hadapi mungkin akan berlaku juga bagi rekan-rekan sekalian ataupun tidak. Jadi mulai dari secara garis besarnya, badan usaha di Indonesia ini yang saya pelajari ketika dulu kita mau bikin apa nih, CV, PT atau apa, atau perorangan aja gitu. Jadi kita memilih untuk ya kita coba-coba dulu lah gitu. CV terus baru setelah 2 tahun evaluasi kita lihat apakah kita akan melaju ke PT. Jadi CV ini perseroan komanditer, didirikannya oleh 2 orang biasanya, ada komanditer aktif dan pasif. Kalau PT, kalau tidak salah PT terakhir itu, jadi PT ini berbadan hukum, sedangkan CV ini tidak berbadan hukum karena hanya PT yang didaftarkan ke Kemenhumkam. Tapi entah info terakhir katanya CV pun akan didaftarkan, harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi PT ini ada 2, biasanya ada PMDN, ada PMA penanam modal dalam negeri atau PMA penanam modal asing. Berikutnya terkait legalitas perusahaan. Jadi sebentar. Jadi kalau secara umum kadang-kadang maaf ya, secara umum itu kan, aduh ini saya sudah mengganggu uang. Sebentar. Sudah muncul ya, Pak? Sudah muncul lagi ya? Nah, terkait legalitas perusahaan, jadi biasanya yang utama yang harus kita urus itu adalah pertama akte pendirian. Jadi kita perlu datang ke notaris untuk membuat suatu akte pendirian, terus kita mengurus surat izin usaha perdagangan, nomor induk berusaha, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP perusahaan, sampai rekening perusahaan. Jadi ketika kita sudah memiliki berhala utama ini, kita sudah bisa dikatakan legal dalam melakukan kegiatan jasa konsultansi, meskipun ketika kita ingin mengikuti beberapa pekerjaan yang skupnya di pemerintahan atau BUMN, tentunya harus ada tambahan yang harus kita lengkapi, yaitu sertifikat badan usaha, SBU. Nah, SBU ini biasanya kita bisa buat di yang terkenal di Inkindo. Jadi kita perlu tenaga ahli, beberapa orang tenaga ahli, ada beberapa ketentuan ketika kita ingin mendapatkan sertifikat badan usaha. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah dengar SBU kode, kalau di bidang landscape paling sering itu PR103, kalau di bidang sipil itu RE kodenya, kalau di bidang arsitektur AR102, 101, 103.
sampai kita bisa setelah punya SBU, tahapannya kita bisa bikin SBUJK. Setelah punya SBUJK, kita bisa bikin IUJK. IUJK ini dikeluarkan oleh biasanya Dinas Penanaman Modal, pelayanan satu pintu kota. Terus beberapa kegiatan, terutama di konstruksi, di bidang landscape, ada beberapa yang mensyaratkan, misalkan harus ada ISO atau ada OHSAS 18001 tentang keselamatan kerja. Nah, saya akan bahas tentang apa sih yang kita hadapi tantangan selama, katakanlah 2 tahun ini kita mencoba menjalani suatu konsultan. Yang pertama itu, kita nggak pernah tahu masa depan itu kayak apa. Jadi, masa depan nggak pernah pasti, itu sudah suatu kepastian. Jadi, itulah yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya kita bertindak untuk saat ini, namun berpikir untuk masa depan. Jadi, kenapa demikian? Agar apa yang kita lakukan hari besok, itu berpikirnya untuk jangka panjang juga. Yang kedua itu financial management. Ini sangat penting dalam suatu perusahaan karena kita punya associate, kita punya partner, kita punya tim yang harus kita bayar. Kita ada beberapa operasional kantor yang harus dibayar. Yang untungnya selama ini kita studio masih ikut di rumahnya Reza, jadi ya untuk operasional sewa menyewa tidak terlalu besar. Meskipun pada realisasinya kita lebih banyak kerja di luar kantor, jadi kita kadang ketemu di mana. Jadi kita kerjanya berbasis server aja, jadi beberapa kali kita kadang ketemu di coworking, atau kadang kita ketemu di tempat ngopi. Terus marketing strategis itu sangat perlu. Terus gimana caranya kita memonitoring performance. Jadi ketika dulu saya lulus, saya kerja sempat 2 tahun di perusahaan Troplan Studio, suatu perusahaan internasional di Bali. Saya dipercaya untuk pegang beberapa proyek di India, di Thailand, di Jeddah, dan di Bali. Jadi saya sangat belajar pertama kali di sana untuk memetakan performa pribadi. Jadi saya sudah bisa memetakan ketika saya harus membuat suatu, misalkan gambar DED luasan sekian, saya butuh waktu berapa lama. Untuk membuat suatu konsep, saya butuh berapa lama. Dan itu sangat penting tentunya buat kita ke manajemen, terutama di waktu pembagian tugas di dalam suatu tim. Terus manajemen waktu sangat penting. Meskipun ya semua orang saya yakin pasti punya kesibukan masing-masing, tapi bagi saya tidak ada yang terlalu sibuk kalau kita bisa menyusun prioritas mana yang mau kita dahulukan terlebih dahulu. Yang berikutnya human resources. Jadi kita harus bisa memilih tim kita itu ingin seperti apa gitu. Kapasitas orangnya jangan disamakan dengan kapasitas kita, karena itu tentunya akan memberikan pressure yang cukup berat gitu. Jadi kita harus mampu melihat performa rekan kita sejauh apa gitu. Kalau mau kita kejar top performance-nya, ya nggak bisa mengejar top performance-nya kita acuannya, tapi kita harus bisa memetakan top performance-nya rekan kita atau partner kita atau karyawan kita itu sejauh apa. Itu perlu kita dalami. Terus challenge-nya itu kita bilang di sini kompetisi, ya ada banyak konsultan landscape di Indonesia. Ada konsultan yang benar-benar orang landscape, ada konsultan yang sebetulnya dia biasanya mengerjakan desain A tapi ikutan di landscape. Nah, saya bilangnya itu kompetisi. Jadi meskipun saya sangat mengedepankan kolaborasi, tapi jangan lupa kita dalam berkompetisi ya fair-fair aja gitu. Jadi intinya kita bagaimana caranya kita terus improve diri kita sendiri gitu, supaya kita layak untuk ikut berkompetisi. Jadi tidak perlu kasarnya meributkan dapur tetangga. Jadi kita fokus ke apa yang kita punya, konsultan yang kita punya, tim yang kita punya seperti apa. Nah, ini masuk ke company management and strategies. Jadi kalau di RIRE kita ada namanya action planning, ada financial planning, ada scheduling, terus strategi kolaborasi, associate and partner, dan marketing strategies. Yang pertama, nah ini action plan. Jadi kita secara berkala akan punya list project yang kita punya, terminnya udah masuk sampai berapa, target selesai kapan, nominalnya berapa, bulan ini akan masuk seberapa banyak, nominal
dari proyeknya. Nah, ini dijadikan sebagai acuan kita untuk target. Jadi RIRE sendiri setiap tahunnya punya annual target. Jadi target kita biasanya tidak jauh dari apa yang kita dapat dari tahun sebelumnya. Biasanya kita naikkan beberapa persen untuk target revenue atau pendapatan dari proyek yang kita punya. Jadi itu akan kita transformasikan ke dalam bentuk action plan yang berupa tabel kegiatan dan program kerja. Ini salah satu contoh. Misalkan di tahun 2020 kita punya revenue target berapa, kita bisa hitung beban operasional. Biasanya beban operasional untuk suatu rapat itu kita misalkan suatu proyek A nilainya sekian, kita biasanya sudah spare-kan 10%-nya itu buat operasional proyek itu sendiri gitu. Terus kita perlu juga untuk saving atau buat emergency, terutama untuk kasus-kasus seperti sekarang. Sedang pandemi, beberapa proyek tetap jalan tapi pembayarannya mundur, sedangkan kita misalkan pakai associate kita atau partner kita untuk membantu proyek kita, prinsip di kita tidak mau kalau dalam konteks associate atau partner ini ketika kita bayarnya mundur, associate atau partner kita ikutan mundur, kita nggak mau. Jadi ya kita mencoba menggunakan beberapa bank dari uang saving atau emergency. Terus secara tim kita awalnya tahun ini kita akan mulai membuka magang. Jadi magangnya kita rencanakan kita untuk bayar, tapi bayarnya mungkin modelnya model penggantian uang transport dan uang makan. Jadi ada magang untuk mahasiswa tingkat akhir, semester 6 ke atas, atau fresh graduate. Terus kita juga biasanya spare uang untuk kira-kira nih tim mau main kemana nih, kita mau lihat referensi di mana. Contohnya kayak tahun lalu kita ke Singapura buat lihat kayak apa sih gitu sekarang tren yang ada di sana gitu. Karena kebetulan Reza juga sempat terlibat di beberapa proyek ketika internship di Material Resettle di Singapura, salah satunya di Taman Bishan Park. Terus kita juga memetakan kita butuh upgrade apa nih gitu. PC kita perlu upgrade nggak nih, VGA. Terus untuk survei kita butuh perangkat-perangkat hardware yang penunjang. Terus di furniture, terus ada marketing tool, kita branding desain buat marketing tools kita, SEO, print portfolio, terus domain website. Terus rencananya ini jadi action plan ini yang kita buat tahun 2020, jadi rencananya kita mau upgrade. Jadi ke legalitas perusahaan, jadi kita ingin, kemarin kita CV, sekarang kita mau punya PT karena ingin kita seriuskan. Kenapa ke PT sih gitu? Jadi menurut pengalaman kami ada beberapa proyek, terutama yang nilainya tawaran-tawaran proyek yang nilainya cukup besar, terutama dari BUMN atau developer-developer besar, mereka mensyaratkannya itu harus PT, karena PT berbadan hukum. Namun memang butuh modal, terutama seperti membuat SBU, SBUJK, dan SIUJK ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membuat sertifikasi tersebut. Jadi kalau di perorangan kan kita mengenalnya SKA, jadi sertifikat keahlian. Kalau di perusahaan ada namanya sertifikat badan usaha.